Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Derobiah, jurusan Pendidikan Kimia 2019, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesetimbangan fasa dan diagram fasa. Pada gambar ini terjadi peristiwa antara air danau dengan kabut, yang mana pada peristiwa ini terjadi kesetimbangan fasa antara zat yang berfasa cair dan zat yang berfasa gas. Untuk zat yang berfasa cair yaitu air danau, dan untuk zat yang berfasa gas adalah kabut. Jadi dari peristiwa ini ada dua jenis fasa yang berbeda namun memiliki komponen yang sama, yaitu air atau H2O. Jadi dari peristiwa ini maka selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kesetimbangan fasa. Sebelumnya kita harus mengetahui apa arti sistem dan apa arti fasa. Sistem adalah bagian sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan dipelajari, sedangkan fasa adalah suatu sistem heterogen terdiri dari berbagai bagian yang homogen yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Nah, bagian homogen ini yang disebut sebagai fasa yang dapat dipisahkan secara mekanik. Jadi, kesetimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada kedua fasanya. Selanjutnya adalah syarat kesetimbangan fasa. Untuk syaratnya ada 3. Yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Contohnya pada peristiwa air danau dan kabut, yang mana dalam peristiwa itu terjadi dua fasa yang berbeda namun dalam materi yang sama. Kemudian yang kedua yaitu terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa lain. Reversibel di sini artinya bolak-balik. Misal dalam fase gas berubah menjadi fase cair, begitupun sebaliknya dalam fase cair berubah menjadi fase gas. Dan yang ketiga yaitu seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Pembahasan selanjutnya adalah istilah dalam kesetimbangan fasa. Terdapat beberapa istilah. Yang pertama, fasa. Nah, istilah fasa ini diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materi. Misalnya es berwujud padat, air berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Konsep ini tidak benar karena sistem padatan dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fasa. Sedangkan gas cenderung bercampur sempurna sehingga dalam sistem gas hanya terdapat satu fasa. Fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. Sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem lain. Juga dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Contohnya pada sistem satu fasa yaitu dua cairan yang bercampur homogen, misalnya pada larutan gula dan air. Nah, ketika larutan itu bercampur maka kita tidak bisa melihat mana air dan mana gula. Dan yang kedua yaitu sistem dua fasa, yaitu cairan polar misal air dan nonpolar misalnya minyak, sistem belerang padat, monoklin dan rombik. Dan yang ketiga yaitu sistem tiga fasa, yaitu es, uap air, dan air. Dapat dilihat pada CaCO3 dalam keadaan solid menjadi CO2 dalam bentuk gas dan juga CaO dalam bentuk solid. Soal berapa fasa yang ada dalam kesetimbangan berikut. CaCO3 solid menjadi CO2 gas plus CaO dalam bentuk solid. Jadi dalam persamaan di atas, dua buah padatan mempunyai struktur yang berbeda dan dipisahkan oleh batasan yang jelas. Maka seluruhnya ada 3 fasa, yaitu 2 fasa padat dan 1 fasa gas. Lalu yang kedua yaitu komponen. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesies kimia yang membentuk sistem tersebut dapat menentukan susunan setiap fasa dalam sistem. Contoh, H2O dalam bentuk gas menjadi H2O dalam bentuk liquid. Nah, jumlah komponen sama dengan 1. Kemudian N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2O dalam bentuk gas menjadi 2NH2 dalam bentuk gas. Nah, jumlah komponen ini sama dengan 3. Untuk perbandingan mol N2 dan H2 tidak sama dengan 1:3. Juga jumlah komponen sama dengan 2 bila perbandingan mol N2 berbanding H2 sama dengan 1:3 bila berada dalam kesetimbangan. Contoh soal, berapa komponen yang ada dalam kesetimbangan berikut?
CaCO3 dalam bentuk solid menjadi CO2 dalam bentuk gas plus CaO dalam bentuk solid. Dalam hal ini ada 3 zat yang berbeda secara kimiawi, yaitu CaCO3 dalam bentuk solid, CO2 dalam bentuk gas, dan CaO dalam bentuk solid. Tetapi sistem ini berada dalam kesetimbangan sehingga jumlah komponen menjadi 2. Hal ini disebabkan bila komposisi kedua jenis zat adalah tetap dan tertentu, maka jenis yang ketiga secara otomatis ditetapkan. Dan yang terakhir adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan dari suatu sistem ketimbang merupakan variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatukan keadaan sistem tersebut. Untuk menentukan derajat kebebasan ini dibutuhkan aturan fasa, yang mana aturan fasa mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan suatu sistem. Menurut aturan fasa, F sama dengan C min V plus 2. Dapat dilihat pada contoh soal, dalam gelas tertutup terdapat kesetimbangan antara es dan air, maka derajat kebebasan sistem tersebut adalah F sama dengan C min V plus 2 sama dengan 1 min 2 plus 2 sama dengan 1. Artinya, jika temperatur tertentu, maka tekanan dan komposisi tertentu. Lalu, apa sih perbedaan antara kesetimbangan fasa dengan kesetimbangan kimia? Kesetimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada kedua fasanya dengan suhu dan tekanan tertentu. Sedangkan kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan yang terjadi pada reaksi kimia yang reversibel, di mana pada reaksi reversibel ini adalah reaksi yang bolak-balik antara produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Selanjutnya, kesetimbangan fasa dikelompokkan menurut jumlah komponen penyusunnya, yaitu sistem 1 komponen, 2 komponen, dan 3 komponen. Nah, pemahaman mengenai perilaku fasa ini berkembang dengan adanya aturan fasa G. Aturan fasa dalam sistem 1 komponen. Untuk sistem 1 komponen, aturan fasa berubah menjadi F sama dengan 3 min V. Karena fasa tidak mungkin sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya sistem 1 komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu tekanan dan suhu. Kemudian dalam diagram 1 komponen, dalam diagram ini tergambar sifat-sifat zat seperti titik didih, titik lele, dan titik triple. Sebagai contoh adalah diagram fasa 1 komponen, yaitu diagram fasa air, di mana diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem 1 komponen air. Titik triple memperlihatkan suhu di mana air mempunyai 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk diagramnya dapat dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, aturan fasa dalam sistem 2 komponen. Nah, sistem 2 komponen ini dapat berupa campuran dari fasa cair gas, cair-cair, fasa padat cair, maupun padat-padat. Karakteristik setiap campuran sangat khas, misalnya ada sistem cair-cair yang membentuk campuran yang homogen atau satu fasa pada segala suhu dan temperatur dan komposisi. Tapi ada pula yang hanya membentuk satu fasa pada suhu, temperatur, atau komposisi tertentu. Diagram fasa untuk sistem 2 komponen ini digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu. Oleh sebab itu, aturan fasa berubah menjadi F sama dengan C min P plus 1 karena salah satu variabel suhu atau temperatur dalam keadaan konstan. Derajat kebebasan menjadi sama dengan 2 min P. Selanjutnya, sistem 3 komponen. Pada sistem 3 komponen ini mempunyai derajat kebebasan F sama dengan 3 min V. Karena tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel, maka sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu tetap, sehingga diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Dapat dilihat pada contoh diagram fasa 3 komponen cair-cair sistem aseton air eter. Nah, dari gambar itu dijelaskan bahwa daerah di bawah kurva adalah daerah 2 fasa, yaitu air aseton dan eter aseton. Dalam gambar terlihat pada komposisi eksterm, air dapat bercampur sempurna dengan eter. Sedangkan aseton dapat bercampur homogen baik dengan air maupun dengan eter. Diagram fasa adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan dari sebuah fungsi pada tekanan dan temperatur sama. Pada umumnya, diagram fasa ini dibangun pada keadaan kesetimbangan, yaitu kondisinya adalah pendinginan yang sangat lambat. Kemudian diagram ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek terhadap sifat material. Contohnya pada saat penentuan proses perlakuan panas, baik proses anneal, normalizing, maupun proses pengerasan. Selanjutnya adalah cara membuat diagram fasa. Contohnya pada pembentukan diagram fasa aluminium dan silikon.
pertama, hubungkan antara temperatur komposisi diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi. Yang kedua, memvariasikan komposisi dari kedua unsur dan kemudian dipanaskan hingga mencair. Setelah itu didinginkan dengan lambat, maka akan diperoleh kurva pendinginan. Lalu, membuat garis liquidus dan juga membuat garis solidus. Diagram fasa sendiri dapat dilihat pada diagram fasa aluminium dan silikon. Kemudian ada beberapa istilah dalam pembacaan diagram fasa. Yang pertama, titik triple. Nah, pada titik ini semua fasa berada dalam keseimbangan temperatur dan tekanan tetap. Maksudnya di sini adalah titik pertemuan di mana titik potong dan garis-garis keseimbangan dari tiga fase benda berbeda, biasanya padat, cair, dan gas. Bisa dilihat pada diagram fasa untuk air di mana titik triplenya berada. Kemudian yang kedua adalah titik kritik. Titik kritik ini adalah titik di mana bagian ujung kurva tekanan dan uap air ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, fase cair dan gas menjadi tidak dapat dibedakan. Bisa dilihat pada diagram fasa selain air yaitu CO2. Selanjutnya adalah persamaan Clapeyron dan Clapeyron. Dalam persamaan Clapeyron ini, bila dua fasa dalam sistem satu komponen berada dalam keseimbangan, kedua fasa tersebut mempunyai energi Gibbs molar yang sama pada sistem yang memiliki fasa alfa dan beta. Untuk persamaan Clapeyron sendiri didapat dengan V alpha sama dengan V beta, karena jika tekanan dan suhu juga dengan tekanan di atas keseimbangan, maka diperoleh G alpha sama dengan D beta. Dengan menggunakan hubungan Maxwell, maka didapat dengan rumus dapat dilihat pada gambar, sehingga akan memperoleh persamaan delta sublimasi sama dengan delta H peleburan ditambah delta H penguapan. Nah, kemudian selanjutnya ada persamaan Clapeyron, di mana untuk peristiwa penguapan dan sublimasi, Clausius menunjukkan bahwa persamaan Clapeyron dapat disederhanakan dengan menggadaikan uapnya mengikuti hukum gas ideal dan mengabaikan volume cairan yang jauh lebih kecil dari volume uap, sehingga delta V sama dengan Vg min V1 tidak sama dengan Vg. Bila RT per V sama dengan Vg, maka persamaan menjadi dV per dt sama dengan V delta Hv per RT kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal yang memperkirakan nilai dV per dt dari persamaan Clausius-Clapeyron, juga menghitung kesalahan presentasi nilainya jika persamaan Clausius-Clapeyron digunakan sebagai pengganti. Nah, untuk mengetahui nilai dV per dt, maka dapat digunakan persamaan dV per dt sama dengan min delta H per T dikali dVm. Dan untuk mengetahui kesalahan presentasi dapat digunakan persamaan dV per dt sama dengan min delta H per T dikali RT per V. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.